Selamat datang kembali di channel Kisah Bareng Alam. Dan pada video podcast kali ini kita akan membahas sesuatu yang spesial, sesuatu yang sering dicari orang-orang, yaitu mengenai ilmu pelet. Di depan saya sudah ada Kisah Bareng Alam dan saya akan menanyakan mengenai ilmu pelet kepada Kisah Bareng Alam. Kisah Bareng Alam, bagaimana ya Ki, ciri-ciri seseorang yang dia itu kena pelet gitu loh Ki? Ada gak cerita-cerita semacam itu dari Kisah Bareng Alam? Iya, mengenai kisah ini sebenarnya terjadi sama orang terdekat saya. Yang pertama, mas saya ini sebelumnya orangnya periang. Itu cerita dulu ya Ki ya? Iya, mas saya ini orangnya periang. Namun ketika bertemu dengan orang tuanya ataupun bertemu dengan saya, sikapnya itu tiba-tiba cukup aneh. Menjadi pendiam dan juga sering berdiam diri sendirian lah. Kemudian setelah itu ketika melihat foto itu selalu tersenyum tersendiri. Itu foto siapa Ki? Kemungkinan itu foto dari kekasihnya. Karena pada waktu itu bule saya hanya melihatnya dari jarak jauh. Dan waktu itu kan sekitar tahun 90-an itu kan belum ada HP modern semacam ini. Jadi ketika memiliki seseorang kekasih yang pastinya ya diwujudkan dalam sebuah foto. Dan ketika itu mas saya ini ketika ada adzan maghrib itu merasakan kepalanya kok sering pusing, kemudian rasanya mual dan lainnya. Tapi setelah adzan maghrib? Setelah adzan maghrib sekitar 10 menit 15 menit kembali tenang seperti biasanya. Pada waktu itu kita menganggap bahwasanya yang dialami mas saya itu bagian dari penyakit lah. Mungkin vertigo ataupun lambungnya bermasalah dan lainnya. Anehnya, karena kita berada di daerah kampung, dokter kan tidak ada. Yang ada Pak Mantri. Ketika Pak Mantri didatangkan, kondisi fisik, kondisi kesehatan dari mas saya itu masih dalam keadaan baik-baik saja. Tidak ada yang bermasalah. Secara fisik itu gak ada cacat atau sakit gitu ya? Iya, benar sekali. Cuma merasakan tadi kan? Merasakan meriang, pusing, dan lainnya. Setelah beberapa lama, kurang lebih selama 3 bulan, mas saya itu memperkenalkan seorang wanita. Ya menurut saya memang cantik lah wanita ini. Tapi yang tidak disukai dari bude saya itu sikapnya. Sikapnya ini sombong dan arogan. Karena bude saya menginginkan sesuatu yang terbaik untuk mas saya, jadi ya istilahnya dipenggak ataupun tidak diperbolehkan. Tapi ketika tidak diperbolehkan untuk bertemu dengan kekasihnya ini, mas saya ini ketika akan tidur merasakan sakit kepala yang begitu tinggi. Kemudian sering ngomel sendirian semacam kerasukan. Ini yang menjadi keresahan bagi saya dan juga bude saya. Hal ini terjadi kurang lebih hampir 1 bulan. Karena hal ini menurut bude saya tidak wajar, akhirnya didatangkan, kita menyebutnya Mbah Yai lah. Setelah dilihat oleh Mbah Yai, ini yang cukup aneh. Ketika mas saya ini tidur, di sampingnya ada sosok wanita cantik yang ngeloni, yang memeluk. Itu wanita siapa gitu? Iya, wanita ini kita dapat menyebutkan bahwasanya kiriman dari seseorang. Waktu itu kita belum mengetahui. Belum tahu ya yang ngirim siapa. Ya, gitu. benar sekali. Tujuannya apa, yang ngirim siapa. Tapi anehnya ini, ketika dipancing dengan diperlihatkan foto dari orang yang disukainya ini ya, wanita yang disukai masnya saya ini, anehnya penyakitnya hilang. Loh, ini penyakit apa? Kok semacam itu? Hal tersebut terjadi hampir 1 minggu lebih.
karena ada beberapa hal, kemudian kita melakukan pencarian paranormal yang lebih tinggi ilmunya, yang memahami akan hal ini. Lah, ketika diri kita sampai di daerah Jawa Barat, mas saya itu baru mau masuk itu sudah diberitahu, loh, Nduk, ojo melu, Nduk, kowe nggon njaba ae. Nduk, jangan ikut, Nduk. Kamu di luar saja. Ternyata yang diajak mengobrol ini sosok dari kiriman tadi, sosok wanita yang dikirim tadi. Iya. Lah, selang beberapa waktu, paranormal tersebut membaca jopo montro dan lainnya. Dan paranormal tersebut menyerah. Waduh, kita ini semakin bingung. Kita ingin yang terbaik untuk mas saya, sudah jauh-jauh pergi kok kejadiannya macam ini. Dan si paranormal tersebut hanya menyatakan, ini kalau tidak dikawinkan, nanti mas saya bisa jadi gila. Itu yang menjadi resah. Sampai segitunya ini. Iya. Nah, kemudian gimana ini? Paranormal tersebut tidak berani untuk mengambil semacam ilmu yang sudah masuk. Yang pertama, ketika sudah ditarik, maka akan berakibat fatal pada kondisi psikisnya. Enggak, berarti paranormal tadi itu tahu kalau yang mengirim pelet itu sebenarnya kekasihnya itu kan? Iya. Hal tersebut diceritakan setelah si paranormal itu tidak berkenan untuk melanjutkan karena ketakutan akan berdampak buruk pada mas saya itu. Kemudian itu bagaimana gitu? Setelah itu, karena kita sudah bingung dan ingin yang terbaik untuk mas saya, ya kita tidak berani ambil resiko. Akhirnya mas saya itu dinikahkan sama wanita tersebut. Ya kita pura-pura tidak tahu lah kalau dipelet gitu. Dipelet. Karena kita tidak ingin hal yang buruk terjadi pada mas saya. Kemudian sampai sekarang ya Ki? Sampai sekarang itu sudah mempunyai anak. Namun sikapnya ini loh yang kami dari pihak keluarga kurang senang. Sikapnya si perempuan tersebut sombong, arogan dan lainnya. Makanya untuk sedulur semuanya ini dijadikan pembelajaran. Apakah jenengan ini laki-laki ataupun perempuan, jenengan harus memiliki semacam benteng diri. Karena benteng diri ini yang akan menjaga diri kita agar terhindar dari sihir ataupun pelet yang kurang baik. Itu Pak Leknya jenengan Ki ya? Enggih. Sampai sekarang itu masih ada indikasi terpengaruh oleh peletnya dari si wanita tersebut, atau memang murni sudah sadar atau bagaimana Ki? Kalau sejauh ini saya kurang mengetahui karena sekarang saya pindah di Padepokan di Jepara. Namun kabar terakhir ya semacam itu. Istri dari mas saya itu masih sering arogan, kemudian mas saya ini nurut-nurut saja, ya semacam kebo dicunguk semacam itu. Istilahnya kebo dicunguk gitu. Iya, semacam itu, nurut aja pokoknya. Mungkin efek peletnya masih kerasa ya sampai sekarang ya. Okay. Kemudian intinya Ki ya, maksudnya ciri-ciri orang yang kena pelet itu bagaimana Ki dari kisah yang tadi gitu loh Ki. Iya. Seperti kalau peletnya masih awal-awal kan tadi kan Aki bilang kalau dengar adzan itu seperti ada sesuatu di dalam tubuh yang sakit gitu kan. Kemudian seperti orang yang linglung gitu kan. Itu mohon diceritakan. Yang pertama, berdasarkan dari kisah tadi, orang yang terkena pelet, dalam hal ini pelet yang aliran hitam lah kita menyebutnya, ketika diperdengarkan ayat Al-Quran ataupun adzan, ini biasanya memberontak. Memberontaknya ini karena siluman ataupun jin yang berada di dalamnya yang dikirimkan tadi itu tidak nyaman. Yang kedua, orangnya ini lebih suka berdiam diri.
berdiam dirinya apakah di sebuah kamar ataupun di lokasi manapun yang sekiranya itu sepi. Yang ketiga, sikapnya ini berbeda-beda. Kadang tiba-tiba seneng, kadang tiba-tiba sedih. Hal ini merupakan 3 ciri utama yang sering dialami oleh seseorang yang terkena pelet aliran hitam. Oh iya iya Ki. Adakah ciri-ciri lain Ki selain yang tadi Aki sebutkan? Untuk ciri-ciri yang lain sebenarnya cukup banyak. Namun agar jenengan mengetahui hal ini secara pasti, saran saya ya mampirlah di channel saya agar nantinya dapat dijelaskan mengenai ciri-ciri orang yang terkena pelet dan lainnya. Intinya nanti akan dibahas pada video-video selanjutnya ya Ki ya, tentang Semacam pelet itu bagaimana, ciri-cirinya itu bagaimana, kemudian cara menyembuhkannya itu bagaimana, iya kan Ki? Iya, semacam itu. Ya, terima kasih Ki atas ceritanya mengenai ciri-ciri orang yang kena pelet hitam itu bagaimana, dan semoga saudara-saudaraku yang mendengarkan ini bermanfaat. Dan ketemu lagi pada video-video kisah bareng alam selanjutnya. Salam dari saya.